Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sahabat Iqra di mana saja berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur itu dapat selalu menambahkan ketenangan dalam jiwa. Syukur itu dapat menambahkan kekuatan. Syukur itu dapat mengentaskan segala kesulitan dalam kehidupan. Dan syukur itu dapat mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat Iqra di mana saja berada, kita masih berada dalam program Iqra Online. Insya Allah hari ini kita akan menghadirkan Ustadz Dr. Saiful Bahri Emah yang beliau akan menyajikan sebuah kajian yang berjudul Aku Pakaian Bagimu, Engkau adalah Pakaian Bagiku. Namun sebelum kita beranjak pada acara inti, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Muhammad Fatih Arumi. Ananda adalah putra dari Bapak Doni Mustari. Ananda Fatih Arumi akan membacakan surah Al-Imran ayat 1 sampai 12. Karena itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna wal ladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Sadaqallahul adzim.
Masya Allah, jazakallah khairan kepada Ananda Muhammad Fatih Arumi yang telah membacakan surah Al-Imran 1 sampai 12. Baik sahabat Iqra di mana saja berada, di tengah kita telah hadir Ustadz Dr. Saiful Bahri. Ustadz, apa kabarnya? Nah, baik. Alhamdulillah. Baik, syukur Ustadz. Baik Ustadz, kita akan langsung memberikan kajian yang berjudul Aku Pakaian dan Dirimu dan Engkau adalah Pakaian Dariku, ya Ustadz ya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ustadz Saiful Bahri. Ya, beliau menikah dan domisili di Kalibata, Jakarta Selatan. Pendidikan adalah S1 Universitas Al-Azhar, Fakultas Usulin Kairo, tahun 95 sampai 99. Diploma S2 Tafsir Al-Quran Universitas Al-Azhar Kairo, tahun 99 sampai 2001. Lalu S2 Program Magister Tafsir Al-Quran di universitas yang sama. Dan terakhir S3 Program PhD dengan Tafsir Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo tahun 2008 dan 2011. Aktivitas saat ini beliau adalah Wakil Ketua Komisi Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia dari tahun 2011 sampai sekarang, dan dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2013 sampai sekarang. Lalu Ketua Lembaga Pengembangan dan Penerapan Islam dan Kemuhammadiyan di Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2019 sampai sekarang. Lalu dosen Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta 2016 sampai sekarang, dan juga penasihat dan duta sosialisasi di Palestina di Komite Nasional untuk Rakyat Palestina sejak 2018 sampai sekarang, dan anggota tim penulis Tafsir Al-Tanwir Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah sejak 2018 sampai sekarang, juga narasumber kajian kisah-kisah Al-Quran 2007 sampai sekarang. Demikian ya Ustadz Saiful ya, benar ya Ustadz ya? Nggak ada yang kurang apa yang saya bacakan. Insyaallah baik, sahabat Iqra di mana saya berada, tadi telah kita dengarkan saya membacakan CV dari Ustadz Saiful Bahri. Untuk menyingkat waktu, maka saya serahkan pada Ustadz Saiful Bahri untuk kajian yang sangat menarik ini. Apa doa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala lana al-Qur'an wa khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Sahabat Iqra yang dimuliakan Allah, as-saimun, as-saimat, as-salihun, as-salihat, terkhusus yang berdomisili di Australia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang luar biasa dahsyatnya. Tidak terasa sudah separuh lebih kita menjalani bulan Ramadan yang penuh dengan hal-hal yang masih perlu untuk kita tingkatkan. Tetapi kita bersyukur atas peluang kebaikan yang Allah berikan. Mudah-mudahan bisa kita gunakan dengan baik dan kebaikan menjadi inspirasi lahirnya kebaikan berikutnya. Tema kita pada siang hari ini atau siang menjelang sore adalah tentang kajian keluarga yang ada di ayat 187 surat Al-Baqarah. Yang menjadi pemantik ayat ini sesungguhnya adalah bukan kisah ini atau bukan tema ini. Tema utamanya adalah tentang ketidakberdayaan
Tema utamanya adalah tentang pelaksanaan puasa yang dilakukan sahabat yang tidak memiliki makanan. Nah, secara singkat saya akan mencoba memulai triggernya dari ayat 184 yang ketika puasa diturunkan itu menjadi pilihan bagi orang yang kaya. Orang yang kaya diberi pilihan, boleh puasa dan boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang kaya itu diberi pilihan. Boleh bayar fidyah, boleh berpuasa. Tetapi ya, kata Allah, orang kaya yang membayar fidyah itu baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika ada orang kaya yang memilih berpuasa, maka itu lebih bagus. Lalu periode yang muda ini karena pilihan lewat, datang periode sulit. Apa itu periode sulit? Periode sulit adalah puasa dimulai dari sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Dan ketika matahari sudah tenggelam, nantinya di malam hari ketika seseorang sudah tidur, maka dia tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi berhubungan suami istri. Lalu dikisahkan ada seorang sahabat Ansar, dia saking miskinnya, sang sahabat ini tidak memiliki makanan yang bisa dipakai untuk berbuka puasa. Setelah dia mencarinya, dia tidak bisa, tetapi istri yang baik ini akhirnya mencari makanan di rumah orang tuanya. Dan setiba kembali dia di rumah, sang suami sudah tertidur. Dan tadi kaidahnya orang yang sudah tertidur tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Sang sahabat ini hari itu puasa tanpa berbuka dan besok dia berpuasa tanpa bersahur. Akhirnya keesokan harinya dia ditemukan pingsan dan dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Iqra, apa yang terjadi? Pada saat dilaporkan kepada Rasulullah itu menjadi momen. Saat itulah Umar bin Khattab mengangkat tangan, ya Rasulullah, saya tadi malam setelah tertidur di tengah malam, saya mendatangi istri saya. Rupanya yang dialami oleh Umar bin Khattab ini juga dialami oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka yang lainnya pun mengangkat tangan, saya juga ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Kemudian turunlah ayat 187 yang kita tadabburi hari ini sebagiannya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian ya ar-rafath. Ar-rafath itu adalah berkata-kata jorok konotasinya yang berujung kepada hubungan badan suami istri. Dan akhirnya itulah yang berlaku hingga saat ini. Puasa yang berlaku tidak mudah sekali pilihan seperti yang pertama. Tidak juga sulit karena malam kita tetap dibolehkan sekalipun sudah tertidur ataupun belum tertidur. Boleh makan, boleh minum, dan boleh berhubungan suami istri. Sahabat Iqra, yang menarik di sini adalah mengapa ayat ini mempunyai porsi yang panjang. Ayat yang terkait dengan keluarga. Hubungan-hubungan yang ada di dalam keluarga itu dibeberkan sangat panjang sekali, bahkan nanti disebut lagi di bawah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan engkau gauli istrimu ketika engkau beriktikaf di masjid. Ini maksudnya apa? Karena memang di bulan Ramadan ini adalah bulan momen kita untuk memperbarui ya, komitmen pernikahan kita. Momen kita untuk menjadikan diri kita ini pakaian yang baik buat pasangan hidup kita. Makanya Allah menyebutkan muqabalah ya. Muqabalah itu timbal balik. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian buat kalian, wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian buat istri kalian. Menarik sahabat Iqra, kenapa yang dipilih ini adalah pakaian di sini? Visualisasinya adalah bahwa pakaian itu fungsi utamanya adalah menutup aurat. Menarik di sini. Fungsinya adalah menutup aurat. Sehingga suami dan istri ini adalah orang-orang yang semakin ke sana,
semakin mengetahui aurat pasang-pasangannya masing-masing. Mungkin pada saat pernikahan, sang suami melihat istrinya provok. Dan sebaliknya, pada saat akad nikah dia menjumpai istrinya secara fisik sempurna, secara non-fisik juga dia mendekati kesempurnaan. Karena itulah dia memilihnya menjadi pasangan hidupnya. Tetapi nanti lambat laun, pencitraan seperti itu tidak bisa dipertahankan. Ya, marilah masing-masing kita, terutama yang sudah cukup lama menikah, kita berapa lama tahan untuk mencitrakan diri kita ini orang yang sangat baik dan perfect di depan pasangan hidup kita. Dari sisi penampilan fisiknya, dari sisi pakaiannya, dari sisi kerapian, dari sisi kebersihan, dari sisi apa saja. Kita ingin tampil sempurna di depan pasangan hidup kita. Tetapi kemudian coba, ada yang bertahan ini dalam 1 bulan, ada yang bertahan 3 bulan. Tapi lebih dari 3 bulan rasanya sulit. Yang pertama kali dijumpai seorang setelah akad nikah, menjumpai pasangan hidupnya, fasih membaca Al-Quran, melegakan. Kemudian dia menjumpai malamnya, qiyamul lail, melegakan. Jadi alhamdulillah diberi pasangan hidup. Tapi kemudian lambat laun dia mengetahui aib-aibnya. Ya, dia mengetahui bahwa ada kekurangan di dalam pasangan hidupnya. Nah, itulah kemudian di sini diberikan visualisasi, sanggupkah kita menjadi pakaian? Sanggupkah kita menutup? Dan pakaian itu fungsinya juga bukan sekedar menutup aurat. Fungsi pakaian yang berikutnya adalah melindungi. Fungsi pakaian adalah melindungi. Melindungi dari panas, melindungi dari dingin, melindungi dari serangga, dari yang lainnya. Maka istri melindungi suami, suami melindungi istri. Itu adalah fungsi pakaian yang kedua. Yang pertama adalah menjaga aib-aibnya, dia berusaha tidak menyebarkannya, berusaha tidak mengumbarnya, berusaha tidak menceritakannya kepada pihak lain, ya. Dia jaga luar biasa. Bahkan konon ada sebuah cerita seorang alim ulama hendak menceraikan istrinya. Gemparlah itu di tengah murid-muridnya. Kemudian ditanya, kenapa Anda menceraikan istri Anda? Sang alim ini marah. Oh, apa urusanmu? Ini urusan saya dan urusan dia serta dengan Allah. Maka kemudian mereka bersabar hingga proses perceraian selesai. Setelah proses perceraian selesai ini kemudian ditanya lagi. Loh, kenapa Anda sampai menceraikan? Sekarang kan dia sudah bukan istri Anda. Loh, mereka ini dimarahi sama sang alim ini. Dia saat ini bukan istri saya lagi, tapi dia statusnya sama dengan seorang muslimah yang lainnya. Maka aib-aib yang dia punya, yang saya ketahui juga harus saya lindungi. Artinya, ini sang alim ini bisa menjaga aib-aibnya. Sekalipun dia statusnya sudah bukan sebagai istrinya, dia tetap masih menjadi pakaian bagi mereka yang harus ditutup aibnya. Karena dalam agama kita, ini yang dikenal dengan akhwal asy-syakhsiyah. Urusan-urusan privat yang tidak untuk dipublish dan diketahui oleh orang banyak. Maka fungsi pakaian selain menjaga aib, membuka, mempublish, mensosialisasikan, yang kedua adalah menjaga dari yang lain-lain yang bisa mengakibatkan hal buruk, yaitu melindungi. Menutup aurat, melindungi. Fungsi ketiga. Fungsi ketiga dari pakaian itu adalah sebagai perhiasan. Perhiasan dalam artian dibanggakan. Kalaulah fungsi pakaian hanya fungsinya menutup aurat, tentulah pada kajian seperti ini saya pakai kain kafan juga boleh. Ketika Bapak Ibu sahabat Iqra keluar rumah memakai baju ala kadarnya atau selimut dibegitukan saja, itu juga bisa. Tetapi pada faktanya kan tidak demikian. Bahwa baju yang kita pakai itu adalah baju yang layak untuk dilihat orang. Baju yang kita pakai adalah baju yang membuat kita bangga. Ya, itu yang disebut dengan az-zinah. Itu yang disebut dengan perhiasan. Itu yang disebut dengan kebanggaan. Maka bangga menjadi istri si fulanah, istri si fulan, dan bangga menjadi suami si fulanah. Dan itu berproses. Maka pakaian selain fungsinya, fakir ulang ya,
menutup aurat, melindungi, maka yang ketiga adalah dia sebagai perhiasan yang membanggakan. Maka konsekuensi dari ketiga fungsi pakaian ini, ada konsekuensi yang disebut konsekuensi sabar dan konsekuensi syukur. Apa makna konsekuensi sabar dan syukur ini? Sabar terhadap semua kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita. Dan nanti berimplikasi kepada syukur pada semua kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita. Karena Allah telah pilihkan pasangan hidup kita itu sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita berikhtiar menjalaninya dan kemudian berharap bersama-sama dia meraih ridho Allah dan kembali nanti berada di alam yang kekal. Nah, menariknya adalah kalau saya sebagai suami kemudian bersabar dengan istri, tapi itu diverbalkan, itu kesannya negatif. Misal, sahabat Iqra, misal, kalau kita berkata kepada pasangan hidup kita, saya sabar loh menjadi suamimu. Atau sebaliknya yang istri membalas, apalagi saya, apalagi aku lebih sabar jadi istrimu. Jadi negatif kesannya. Padahal sebenarnya sabar itu juga positif. Makanya biasanya dalam teorinya, ketika kita bersabar tidak perlu diungkapkan. Tidak perlu diverbalkan, disampaikan. Termasuk selama ini kita menganggap bahwa kesabaran kita terhadap pasangan hidup kita itu kesabaran yang identik dengan kekurangannya. Padahal kesabaran itu dengan kelebihannya juga tidak kalah beratnya. Misal, kita memiliki pasangan hidup yang tokoh publik. Kita memiliki pasangan hidup yang sibuk. Atau kita memiliki pasangan hidup yang kerja lebih banyak di luar rumah. Ini tidak kurang sabarnya. Kenapa? Berarti waktu privatnya, ya waktu yang untuk kita sebagai pasangan hidupnya akan semakin sedikit. Ya, itu kelebihannya. Ya, apalagi kelebihan berat badan. Ya, setiap kita menginginkan bagi ibu-ibu punya suami yang six pack misalnya. Bagi suami menginginkan istrinya tetap seperti halnya ketika dulu dinikahi. Ya tidak bisa. Karena semuanya akan lekang dengan waktu fisik kita ini. Kita harus sadar bahwa fisik itu tidak bisa dipertahankan. Kita boleh menjaga kebugaran, kesehatan, tetapi fisik kita kalau kita andalkan untuk menjadi daya tarik bagi orang lain, apalagi itu adalah pada suami dan istri kita, maka akan punya kelemahan di situ. Karena daya tarik kita sesungguhnya bukan di fisik. Ya. Atau kelebihan, misalnya, kelebihan berupa ilmu misalnya. Sehingga pasangan hidupnya sibuk mengajar terus. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam As-Suyuti. Kalau dia seperti Imam Nawawi, lain lagi ceritanya. Imam Nawawi sampai dia lupa menikah. Jadi kelebihan fisik, kelebihan bahkan fisik, even itu fisik dikaruniai kecantikan atau ketampanan, itu juga menjadi fitnah. Tidak jarang akhirnya terus kemudian pasangan hidupnya menjadi cemburu. Nah ini maka bersabar dengan kelebihan, itu juga bersabar dengan kekurangan. Kekurangan pasangan hidup kita apa? Kekurangannya tidak perlu saya sebutkan. Masing-masing kita punya daftar. Dan alangkah hebatnya kalau seandainya daftar kelebihan dan kekurangannya itu dihafal. Padahal sebenarnya tidak perlu. Cukup kita bersabar saja. Kalau dihafal sayang. Kita menghafalkan Al-Quran saja lebih bagus. Maka kemudian ketika kita sudah bersabar dengan pasangan hidup kita, baik kekurangannya ataupun kelebihannya, maka kita akan mampu bersyukur. Nah, kesyukuran itulah kemudian yang kita katakan dan kita sampaikan. Aku bangga loh jadi istrimu. Aku bangga menjadi suamimu. Aku bersyukur dikaruniai istri seperti kamu. Aku bersyukur dikaruniai suami seperti kamu. Nah, penyampaian itu menjadi tulus dan bukan basa-basi. Penyampaian itu betul-betul diucapkan karena dia adalah pakaian. Ya. Dia menjadi pembela suaminya. Dia menjadi penutup aib suaminya. Karena kalau aib-aib suaminya itu bukan sekedar dia tutup. Sang istri berusaha mengobati kekurangan suaminya, aib yang masih ada. Ya.
Sebaliknya suami juga mendidik istrinya. Ya sangat applicable misalnya. Ini ketika kita semua rata-rata dirumahkan oleh Allah, itu fungsi yang sangat luar biasa. Fungsi keakraban yang ada di dalam rumah itu bisa berfungsi menjelma menjadi surga-surga yang datang di rumah, atau masjid-masjid yang kemudian dibuat di rumah, waja'alu buyutakum qiblah, seperti yang dipesankan Allah kepada Bani Israel, maka di rumah itu menjadi kiblat sholat, menjadi kiblat harmonisasi, menjadi kiblat kontribusi, menjadi kiblat semua kegiatan, menjadi sangat indah sekali. Tapi kalau tidak hati-hati di musim pandemi seperti ini, maka rumah bisa menjelma menjadi lingkaran stres. Ya. Anak yang stres karena home learning, kemudian dilampiaskan, orang tuanya juga menyalahkan gurunya, lalu kemudian dia juga tertekan dengan pekerjaannya. Sang istri atau sang ibu, dia tidak lagi mempunyai me time, karena dulu me time-nya adalah setelah anak sekolah dan setelah suaminya bekerja. Sekarang me time-nya tidak ada, sepanjang waktu dia bekerja. Sehingga lingkaran ini menjadi membebani. Padahal sebaliknya kita perlu bersyukur ketika kita dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kondisi yang sebenarnya normal, kemudian menjadi tidak normal, sekarang normal lagi. Maksudnya apa itu? Kita kan idealnya membersamai keluarga, kondisi normal sebenarnya. Karena tidak normal itu karena kita tuntutan pekerjaan. Harus meninggalkan anak kita, harus meninggalkan keluarga kita. Bahkan di kota-kota metropolitan seperti Jakarta, tidak jarang itu anak menjadi yatim. Ditinggalkan ayahnya sebelum matahari terbit dan kembali ayahnya setelah dia tertidur atau setelah matahari tenggelam. Maka ketika dipulangkan ini adalah sesuatu yang normal kembali. Tapi orang merasa ini adalah tidak normal. Ya, ketika dia merasa tidak boleh keluar, ketika dia merasa tidak lain, maka ada istilah dalam yang Al-Fakir baru temukan beberapa hari ini, yaitu istilah dengan new normal. Bagaimana kondisi yang tidak biasa itu menjadi normal. Padahal sebenarnya itu juga sebenarnya sudah normal. Ya, karena kita tidak biasa saja. Maka kondisi yang normal ini di bulan Ramadan adalah kita romantis kembali. Kita memperbarui akad, ya, memperbarui komitmen kebersamaan kita, mengharmonisasi dengan istri kita. Ya mungkin anak-anak kita sudah beranjak dewasa. Masa sih kita bermesraan kembali? Loh harus. Anak-anak kita sudah beranjak dewasa dan bahkan sudah berumah tangga. Masa kita harus mentajdid kembali? Loh harus. Kenapa? Karena di bulan Ramadan umumnya orang itu ingin mencari pakaian yang dia banggakan untuk dipakai. Ya. Karena umumnya seseorang ingin punya tampilan yang lebih bagus di bulan Ramadan dan nanti khususnya di bulan Lebaran. Tapi itu jangan disalahpahami, sahabat Iqra, bukan berarti kemudian sang suami mencari pakaian baru, bukan. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa pakaian yang dia sudah punya itu, dia syukuri, dia sabar berinteraksi dengannya, kemudian dia punya komitmen dengan 3 fungsi tadi. Apakah saya sudah berfungsi menjaga aib? Apakah saya sudah berfungsi melindungi? Apakah saya sudah berfungsi menjadi perhiasan? Jadi membuat orang appreciate kepada dia melalui saya. Dan sebaliknya, orang itu mengapresiasi saya karena istri saya. Dan sebaliknya, ini kan masing-masing menjadi penopang. Masing-masing satu sama lain terkait. Itu yang fungsi pakaian yang sangat luar biasa yang disebut Allah di dalam surat 187. Karena kalau kita lihat nantinya, mengapa, mohon maaf ya, ini kok yang disinggung tentang permasalahan hubungan seksual. Ya, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang aib bagi kita ketika membicarakan. Padahal ini penting. Maka seharusnya kalau kesibukan kita kemarin ya tidak menyempatkan ada penjadwalan atau rencana untuk itu, maka di bulan Ramadan ini Allah menginginkan kita, cobalah kamu dengan istrimu, lakukanlah itu. Coba dengan sesuatu, saya bosan udah lama, cobalah. Coba untuk punya komitmen, bicarakan dengan baik-baik, karena itu urusan yang cukup penting. Ya, harmonisasi yang dimulai dengan ar-rafas tadi itu. Kita kan sudah dewasa, kita sudah terlalu tua untuk itu. Oh tidak, justru itu adalah bermain
Karena itulah Aisyah radhiyallahu anha merasa dimanja karena Rasulullah SAW sekalipun margin perbedaan usianya panjang besar, tapi beliau adalah orang yang bisa memanjakan istrinya. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa kemudian ketika memasuki 10 hari terakhir, nah ini dia. Ketika memasuki 10 hari terakhir di situ, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kau gauli mereka ketika engkau beriktikaf di masjid. Ini bukan berarti jangan berhubungan badan di masjid, bukan. Kalau sudah masuk masa iktikaf, itu tidak lagi kita nafsu syahwat kita terhadap pasangan hidup kita itu tidak seharusnya lagi muncul lagi. Kenapa? Sudah kita selesaikan di 20 hari ini. Kita sudah menyelesaikan itu dan itu adalah pekan-pekan atau hari-hari introspeksi kita. Introspeksi menyeluruh terhadap apa? Termasuk terhadap proses yang terjadi di dalam rumah tangga. Makanya Rasulullah SAW ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir, syaddal mi'zar wa aiqadha ahla. Dia membangunkan istri-istrinya dan menyuruh mereka qiyamul lail. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, kesempatan yang emas di 10 hari yang terakhir untuk melakukan introspeksi dan semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Iqra, dari 3 fungsi pakaian tadi, mari kita akan breakdown. Fungsi yang pertama apa tadi? Yang pertama fungsinya adalah menutup aurat. Ya. Yang kedua fungsinya adalah melindungi. Yang ketiga fungsinya adalah perhiasan. Mari kita breakdown. Menutup aib. Sekarang kita berbicara tentang aib. Apakah kita lebih mudah melihat aib pasangan hidup kita? Ataukah kita lebih mudah mengidentifikasi potensi pasangan hidup kita? Mohon maaf, ketika seseorang menikah, tidak jarang kemudian potensinya menguap karena tidak terlihat. Makanya kadang orang yang mengetahui kehebatan atau potensi pasangan hidup kita, itu justru bukan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena yang dominan adalah kekurangannya. Nah, yang dominan adalah aibnya. Dan itu yang menjadi kita akhirnya tidak respect pada pasangan hidup kita. Ketika tidak respect, akhirnya juga berkurang cintanya. Kalau berkurang cintanya, akhirnya tanggung jawabnya juga luntur. Maka sebenarnya kita perlu balancing antara ketika dia punya aib, kita rasionalisasi dulu. Bukan mencari pembenaran ya. Kita rasionalisasi dulu. Toh aku juga punya aib, aku punya kekurangan. Barangkali ini teguran. Suamiku atau istriku seperti itu. Nah, saya harus bertekad bagaimana bisa memperbaiki dia. Dan di saat yang sama, aib-aibku yang dipegang oleh dia mudah-mudahan juga tidak terbuka. Dengan cara apa? Memperbaiki diri. Nah, ini perspektifnya adalah ketika kita berdoa, minta dijadikan sebagai suami atau minta diberikan istri. Ini perspektif yang berbeda. Dulu pada saat kita belum menikah, mana doa yang paling sering kita baca? Ya Allah, berikanlah aku suami yang perempuan. Ya Allah, berikanlah aku istri yang bla 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 bla. Itu berarti doa menuntut. Tidak salah, boleh. Tapi alangkah baiknya kalau perspektif doanya dibalik. Ya Allah, jadikan aku calon suami yang baik. Jadikan aku calon istri yang baik. Itu pendekatannya adalah pendekatan introspektif. Dia ingin leverage-nya dinaikkan dulu supaya dia siap menjadi suami yang baik. Sama, ya Allah berikanlah aku keturunan yang baik, anak yang soleh dan soleha. Tidak dilarang, tetapi pendekatannya akan lebih bagus lagi kalau kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku ayah yang baik. Jadikanlah aku ibu yang baik. Maka itu akan menjadi sangat dahsyat karena pendekatannya adalah pendekatan introspektif yang dia ingin memberi, dia sebagai orang yang melayani. Maka itu kemungkinan besar orang seperti ini yang membuat perspektif sebagai orang yang berkhidmat, yang memberi terbaik kepada pasangan hidupnya, dia akan lebih mudah melihat kelebihannya. Sahabat Iqra, jangan sampai kita menjadi rutinitas yang membunuh potensi pasangan hidup kita. Jangan sampai kita menjadi pakaian yang menutup aibnya, tetapi sebenarnya aib itu belum tertutup.
seperti seseorang yang memakai baju transparan, seperti seseorang yang memakai baju yang sangat ketat sehingga lekuk-lekuk tubuhnya masih terlihat. Itu berarti belum sempurna kita menjadi penutup aurat. Maka penutup aurat itu yang pertama adalah dengan menghiasi lidah kita zikir dan membaca Al-Quran. Karena lidah yang sering membaca Al-Quran dan berzikir, dia akan berat sekali ketika menggunjing aib. Terkait dengan aib misalnya. Aib itu terkait dengan ghibah. Ghibah itu membicarakan aib yang terjadi betulan. Ya. Kalau aib yang belum terjadi atau masih potensi itu namanya fitnah. Kalau aib sudah terjadi itu namanya ghibah. Maka hindarilah majelis-majelis ghibah. Apalagi kalau majelis ghibahnya adalah menggibah pasangan hidupnya. Ya, termasuk juga sebaliknya membanggakan pasangan hidupnya secara berlebihan. Itu juga nanti bisa terpeleset majelis ghibah tersebut membicarakan dari kelebihan suaminya, membicarakan aib orang lain. Ya. Suamiku tuh begini loh, oh suamiku apalagi. Nah, tidak seperti suaminya si fulan. Nah, itu kan berarti menjelekkan orang lain. Jadi wahai para ibu, tutuplah aib suami Anda. Wahai para ayah, wahai para suami, berusahalah tutup rapat-rapat aib istrimu. Dan terkhusus bapak-bapak, jangan pernah mengungkapkan aibnya di depan istrinya. Maksudnya istrinya itu ditohok dengan kekurangan-kekurangannya. Karena itu akan merusak kepercayaan dirinya. Akan menghancurkan hatinya yang berusaha tampil sempurna di depan pasangan hidupnya. Ini yang pertama. Breakdown-nya kalau dibuat nyata, dibuat realistik, cara kita supaya bisa melihat kelebihan dan kekurangan secara balancing yang sudah kita siapkan sabarnya tadi, maka yang pertama adalah memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mulut kita terkunci rapat-rapat, jari kita betul-betul kita pegang, tidak liar di dalam menulis status ataupun update status atau yang lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang melindungi. Melindungi ini umum. Ya, termasuk yang dilakukan sahabiah tadi itu. Dia melindungi suaminya, melindungi harga dirinya, sehingga dia mengorbankan diri untuk mengambil makanan, meminta makanan di rumah ayahnya. Dan itu tidak ringan. Biasanya pengorbanan ibu-ibu seperti itu luar biasa. Tapi jangan disalahgunakan oleh suaminya. Ya. Nah, karena nanti suami yang baik juga selain appreciate, ya tidak mungkinlah tega menjerumuskan pasangan hidupnya. Nah, jadi sebetulnya menjaga itu berlaku juga kebalikannya. Kalau saya sebagai kepala rumah tangga, menjaga itu adalah menjaga agar mulut istri, anaknya dari kemasukan hal-hal yang syubhat apalagi yang haram. Itu termasuk menjaga. Jadi menjaga nama baik, saya tidak melakukan hal-hal yang bisa meruntuhkan nama baik keluarga. Saya selain menjaga nama baik, berarti menjaga diri agar tidak memasukkan ke dalam mulut anak dan istri saya nafkah kecuali dari yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna menjaga. Maknanya sangat luas sekali. Menjaga itu artinya apa? Mengajarkan akidah yang benar dan menjauhkan dari akidah yang sesat. Itu automatically ya. Menjaga dari apa? Dan seterusnya. Jadi bukan hanya dominasi masalah menjaga fisik, tapi juga masalah morality, akhlak, dan hal-hal yang terkait dengan yang tadi Al-Fakir sebutkan. Lalu fungsi yang ketiga, yaitu adalah fungsi perhiasan. Fungsi perhiasan ini perlu waktu, ya, karena dia sudah bukan masuk kalau dalam istilah bahasa kita ini sudah kebutuhannya tersier. Kalau yang paling primer ya menutup aurat, kemudian melindungi, dan sekarang udah masuknya tersier, kebutuhan mewah. Seseorang yang sudah bisa membeli perhiasan adalah orang yang sudah tidak lapar, kebutuhan primernya tercukupi. Maka kita sebenarnya
sudah melewati masa itu dan betul-betul kita berlomba-lomba menjadi perhiasan dan kebanggaan bagi pasangan hidupnya. Dan itu tadi prosesnya dengan filosofi cukup sederhana saja. Bersabarlah dengan kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita, maka nanti setelah itu kita akan mampu bersyukur. Nah, bersyukur itu yang paling baik dimulai dari pendekatan introspektif tadi. Ya, pendekatan memberi, pendekatan melayani, bukan pendekatan menuntut. Kalau pendekatannya menuntut, nanti someday tuntutannya tidak terpenuhi, dia bisa ngambek. Someday dia merasa dikalahkan dengan orang lain, ya, dengan kesibukan lain, sehingga ini berpotensi akan ada friksi-friksi di tengah keluarga. Para ayah, para bunda, para pengantin baru dan pengantin lama, sahabat Iqra, saya tidak ingin mengubah kajian kita pada siang hari ini menjadi kajian penyuluhan pernikahan, tetapi saya ingin mengingatkan momen bulan Ramadan. Kenapa itu spesial? Karena momen ini hati manusia terbuka. Kalau kita disuruh memaafkan orang lain, masa sih nggak mau maafin istrinya? Istrinya masih terngiang-ngiang karena biasanya seorang istri itu adalah ahli sejarah. Begitu suaminya melakukan kesalahan satu, itu langsung dia ingat semua kesalahannya. Dulu kamu ini 13 tahun yang lalu masih diingat. Ya. Harusnya kan dia belajar memaafkan. Kenapa? Ini suaminya. Sebaliknya istrinya juga begitu. Dia belajar pengertian. Karena istrinya itu adalah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya kepada seorang budak yang membawa sekedup unta, dia disuruh pelan-pelan. Karena perempuan itu diibaratkan kawarir, botol kaca. Kalau nggak pelan-pelan menggelinding dan pecah, dia halus. Ya, jadi tidak boleh dikasari. Maka perlakukanlah perempuan itu dengan halus, tutur kata, ya peka. Ya. Ini sudah bela-belain dandan, suaminya nggak komentar. Oh, pecah dia. Ya, komentarilah, basa-basi. Ya. Tapi biasanya ketahuan kalau basa-basi. Jadi komentarilah, apresiasi untuk hari ini. Berterima terima kasih istriku, makananmu enak sekali, menyiapkan sarapan. Terima kasih istriku mau menjaga anak-anak. Terima kasih sudah membantuku membuat presentasi. Terima kasih sudah mengkondisikan rumah sehingga aku bisa kerja dengan tenang. Demikian juga sang istri juga pandai berterima kasih kepada suaminya. Dia sangat appreciate karena dia tahu suaminya di luar berjibaku dengan banyak hal. Dia ditekan oleh atasan, ada demand yang tinggi dan ada hal-hal yang dia tidak tahu, yang tidak bisa diprediksi yang terjadi di sana. Ketika dia pulang, dia menahan untuk menyampaikan masalahnya dulu, ditahan sampai saatnya tepat. Itu juga bagian dari apresiasi dan terima kasih seorang istri kepada suaminya. Maka ini menjadi sangat dahsyat sekali. Ketika kolaborasi suami dan istri masing-masing itu mengapresiasi, masing-masing membuka diri, masing-masing kemudian merasa tidak ada batas karena secara physically itu tidak ada aurat antara suami dan istri. Dibolehkan sama sekali tidak ada aurat antara keduanya, private. Itu artinya itu aurat zahir. Aurat batin pun ada kemungkinan keduanya saling tahu sama tahu. Ya udah tahu kebiasaannya. Coba bayangkan, kita menikah itu seperti halnya seseorang membeli buah jeruk. Yang dibeli itu karena kulitnya yang bagus, ya bersinar, ya tampilannya. Tapi begitu menikah, kalau kita ingin memakan buah jeruk, itu bagaikan jeruk tersebut akan kita makan, kita buang kulitnya. Jadi ketahuan isinya. Ya. Maka ketika seseorang ketahuan isinya, biasanya respect bisa berkurang. Cinta bisa berkurang, kasih sayang bisa berkurang. Nah itulah yang tadi Al-Fakir sebut memperbarui komitmen kita sebagai pakaian bagi pasangan hidup kita. Maka di bulan ini marilah kita sama-sama menadaburi doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah ketika beliau
lebih fokus kepada apa yang harus dilakukan seharusnya di bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika para sahabat lainnya fokus kapan terjadi, ciri-cirinya seperti apa. Sementara Aisyah radhiyallahu anha, beliau fokus apa yang aku lakukan ya Rasulullah. Seperti apa, tolong kasih tahu. Maka beliau dikasih resep doa yang sangat luar biasa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang dahsyat loh. Kita hanya mengartikan satu dimensi, yaitu dimensi kemaafan. Padahal al-afu itu artinya kelebihan. Yas'alunaka madza yunfiqun, Al-Baqarah 219. Qulil af. Al-afu itu artinya kelebihan. Qulil af. Al-afu artinya kelebihan. Nah, kalau kita bisa memberikan orang lain itu artinya kita punya kelebihan. Saya punya kebutuhan atau keperluan 4 atau 5, tapi saya kemudian dikasih oleh Allah 7, artinya ada margin 2 atau 3. Maka ya Allah, zat yang memberiku kelebihan, lebihkanlah kemampuanku untuk memberi maaf, kemampuanku untuk lebih mencintai lagi, kemampuanku untuk lebih menyayangi anak istriku, kemampuanku untuk lebih giat lagi mensortir ya, rizki yang engkau berikan, sehingga yang dipilih betul-betul yang halal dan thayyib untuk kemudian masuk kepada nafkah untuk anak istriku. Ini luar biasa. Di bulan ini itu spirit seperti itu. Luar biasa. Kenapa? Karena rata-rata orang itu ingin menjadi lebih baik di bulan ini. Di bulan ini nilai orang itu tinggi sekali. Di luar bulan Ramadan orang puasa atau istilahnya nilai 7 saja itu sudah hebat. Tapi di bulan ini orang puasa saja, karena semua orang puasa. Hanya nilai 7 biasa. Di bulan ini orang yang sedekah biasa. Orang yang baca Quran biasa. Artinya kita sudah disetting oleh Allah dengan sebuah rekayasa sosial bahwa kebaikan itu dimulai dari dalam rumah. Rekayasaan itu mulai di dalam rumah. Akhirnya kita akan ketawa dengan istri kita. Masing-masing kita ketahuan modalnya, tapi kita tetap respect. Kenapa? Dia berterima kasih kepada istrinya. Dan istrinya itu adalah orang yang luar biasa memberikan pengorbanannya. Dia kehilangan me time-nya tadi. Makanya lihatlah Abu Dzar Al-Ghifari yang sempat patah ketika dia dibentak, dimarahi istrinya. Dia merasa harga dirinya hancur. Kenapa? Lo jelek-jelek begini. Abu Dzar Al-Ghifari itu pemimpin Bani Ghifar. Bani Ghifar adalah kabilah penyamun yang ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian kenapa aku kayak begini? Maka kegelisahan seperti itu yang kemudian dia bawa. Dia berpikir siapa ya kira-kira yang bisa aku curhatin. Nah ini orang saleh. Dia berpikir siapa. Jadi bukan update status ya. Dia berpikir kepada siapa. Akhirnya dia pergi ke rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan ketika dia mengetuk pintu ingin bertamu di situ, saat itu dia mendengar bahwa Umar bin Khattab sedang dimarahin sama istrinya Atiqah. Dan ketika marah itulah kemudian dia paham, oh ternyata sama nasibnya. Maka dia pun tidak jadi mengatakan itu. Nah, karena kalau dia katakan berarti kan hanya sekedar ya ngilangin bete, maka kemudian dia pun bermaksud untuk pamit, tapi dipanggil oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Abu Dzar, kemari, kenapa? Tidak jadi Amirul Mukminin. Kenapa kok tidak jadi? Sebenarnya tadi saya kesini itu ingin curhat. Kenapa curhat? Ya sama ternyata Anda mengalami yang saya alami. Diomelin sama istrinya. Lalu kemudian Umar bin Khattab tersenyum dia. Ya Abu Dzar, bagaimana kita tidak sabar dengan mereka? Mereka ini sudah mengandung dan melahirkan anak-anak kita. Mereka yang karena mereka itulah hal-hal yang tadinya diharamkan Allah bukan hanya menjadi halal tapi menjadi ibadah. Dan Umar bin Khattab pun mampu meredakan kegundahan Abu Dzar Al-Ghifari. Umar bin Khattab mengatakan demikian bukan karena didengar istrinya. Kalau didengar istrinya tidak baik, nanti ditambah lagi, bukan masalah itu. Tapi ini menunjukkan bahwa kesalehan seorang suami itu penting. Karena itulah Hasan Al-Basri sempat memesankan, kalau kamu punya anak perempuan, jangan kamu serahkan, kecuali kepada orang bertakwa. Kalau dia in ahabbaha akramaha, kalau dia mencintainya, dia akan muliakan. Kalau dia tidak mencintainya, dia tidak akan mendoliminya. Kenapa? Karena dia tahu kaidahnya. Maka itu luar biasa. Di bulan ini harusnya kita semakin lembut, kata-kata kita semakin
semakin luar biasa kepada pasangan hidup kita. Kita semakin toleran dengan kekurangan-kekurangannya. Kita tidak banyak menuntut karena kita pun sebenarnya banyak tuntutan yang tidak bisa kita penuhi. Nah, ini di bulan ini kita mencoba bahagiakan mereka. Dengan keterbatasan ini mencobalah berpikir agar mereka bahagia seperti apa. Ya, istri dan juga anak. Kemudian yang kedua, jadi triknya adalah kita membuka hati. Meminta kepada Allah diberikan kelebihan. Kelebihan apa saja? Kelebihan rizki berbentuk materi, kelebihan kebijaksanaan sehingga bisa lebih bijak, bisa menahan, karena kan kita belajar menahan sesuatu yang kadang memang ingin kita lampiaskan sebagai suami dan juga termasuk istri ke suami. Ya, tahan karena mungkin selama ini kurang bersyukur, sekarang inilah momennya untuk berterima kasih, mengapresiasi suaminya. Dia bisa melihat lebih dekat ketika Allah rumahkan saat ini. Ini dahsyat sekali. Dan sahabat Iqra, para ayah bunda, tanpa terasa nih sudah hampir habis, padahal masih ada beberapa tema. Al-Fakir coba persingkat. Yang kedua, setelah membuka hati, ya, yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah menjadi sesuatu yang mutlak. Karena kalau ada something antara kita dengan Allah, Allah itu adalah sumber cinta. Kalau sumber cinta kita tersendat, pasokan cinta kita bisa tersendat juga. Akhirnya kita menjadi merasa tidak nyaman, ya, merasa tidak. Kalau rumah itu difungsikan sebagai tempat ma'wa, maka fungsi pakaian yang berikutnya, tadi kan kita fungsi pakaian utamanya kan menutup aurat, melindungi, menjadi perhiasan. Fungsi berikutnya akan lebih expert lagi, menjadi nyaman. Kan pakaian itu misalnya ya, pakaian mahal, ya, menjadi perhiasan, tapi nggak nyaman, itu juga nggak enak. Ini sudah bagian apa istilahnya kemewahan lah, karena bukan tambahan lah, suplemennya. Kalau pakaian itu nyaman atau rumah itu nyaman, membuat seseorang betah itu dalam artian bukan berarti nggak ingin keluar, pengen segera pulang, itu disebut dengan qurratu a'yun, itu sudah leverage-nya tinggi. Doa ini luar biasa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita jadi nyaman. Nyaman ngomong aja dengan istri kita, ngomong apaan aja bisa. Istri kemudian apaan aja itu bisa. Dia tadinya orang tertutup. Ya, kemudian di depan suaminya ngomong apaan aja lancar. Ada. Ya, artinya apa? Berarti suaminya menjadikan dirinya orang yang nyaman. Dan ini dimulai tadi dengan kita dekat dengan Allah. Pertama membuka hati, yang kedua adalah dekat dengan Allah, yang ketiga penting buka komunikasi. Komunikasi ini antara suami dan istri suka tersendat. Itu yang disebut dengan nusuz atau disharmonisasi. Tema tersendiri tentu, Al-Fakir tidak akan mencoba membuka lebih panjang. Komunikasi itu penting dilakukan supaya kita ini sama. Kalau saya mau pakaian, kecuali diberi ya. Kalau kita membeli, itu kan kita milih. Ya. Bila milih stylenya yang seperti ini, membuat suka, modelnya nyaman gitu. Jadi sebenarnya lakukanlah komunikasi itu. Ya, seperti tadi itu kan kalau pakaian kita memilih berkomunikasi, oh saya maunya begini. Ya sama. Saya itu maunya kalau punya masalah dipeluk dong. Oh, saya juga maunya kalau aku kalau masuk rumah jangan langsung curhat dong. Aku maunya, karena begini, suami dan istri itu saling melengkapi. Suami dan istri itu melengkapi karena istri punya pandangan yang detail terperinci, sementara suami punya pandangan yang visioner, jauh dan sangat global, besar, tetapi tidak terperinci. Dua-duanya diperlukan oleh anak. Ya. Wawasan keduanya ini diperlukan supaya anak menjadi komplit. Ya, dengan contoh yang dua itu, baik yang anak laki ataupun anak perempuan, dia mendapatkan bekal dari dalam rumah. Karena itu rumah akan menjadi produk melahirkan pemimpin. Tadi diteruskan ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sebagai penyejuk jiwa, sebagai kalau kita nyaman, maka ketika terjadi kenyamanan di dalam rumah, rumah tersebut bisa mengorbitkan
pemimpin yang bertakwa. Dia orang baiknya ada banyak, nanti yang terbaik di antara orang baik itu menjadi pemimpin, itu menjadi goal yang paling tinggi. Terakhir, supaya nanti kita bisa dialog, bahwa Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita ini sedang berikhtiar. Ikhtiar kita adalah berbahagia di dunia sebelum berbahagia di surga. Berbahagia di dunia itu berjibaku. Karena itulah ketika kita sama-sama berjibaku, saling menolong untuk berbahagia dan membahagiakan. Barangkali kebahagiaan kita itu terjadi pada saat kita membahagiakan orang lain, termasuk pasangan hidup kita. Mulailah memiliki perencanaan untuk membahagiakan pasangan hidup kita masing-masing. Yang istri ke suami, yang suami ke istri. Saling membahagiakan, perencanaan saling membahagiakan ini akan membuat kita berpikir sangat panjang. Sehingga kita punya luar biasa keinginan. Saya ingin menyaksikan anak saya menikah, itu tidak cukup. Dia akan berpikir, ya Allah, karunialah umur panjang supaya saya bisa menyaksikan cucu saya menikah. Luar biasa. Itu berarti perencanaan kebahagiaan yang jangka lebih panjang lagi. Dan kemudian kita mencoba memahami gambaran Allah tentang anak-anak cucu Nabi Ibrahim ya. Diberikan Ishak, diberikan Yakub, diberikan Ismail, dan kemudian dikatakan waja'alna lisana sidqin aliyya, lisana sidqin aliyya di dalam surat Maryam. Masya Allah, tutur kata yang baik. Dia disebut-sebut orang itu bukan hanya dipuji, disebut sebagai trendsetter, diikuti oleh orang. Atau kalau dalam surat Asy-Syu'ara, waja'alli lisana sidqin fil akhirin, dia kekal di bibir orang-orang saleh. Itu kan program jangka panjang. Dan lebih panjang lagi adalah membawa pasangan hidup kita untuk nanti kekal abadi di surga. Kalaulah nanti setiap laki-laki diberikan bidadari, dalam bahasa Al-Quran sebutnya adalah azwajum mutahharah, maka mengapa seorang laki-laki tersebut tidak membayangkan bidadari pertama yang dia jumpai adalah istrinya yang sudah tidak ada lagi secara fisik period, ya tidak menarik, tidak, dia berubah menjadi menjelma orang yang betul-betul sangat perfect sempurna. Selain istri lain yang disebut bidadari yang diciptakan Allah untuk menghuni surga saja. Tetapi tentu kelebihan bidadari yang dia bawa dari dunia berbeda dengan bidadari yang Allah sediakan di sana. Nah, terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa ikhtiar kita menjemput jodoh kita ini sudah maksimal. Kita lillahi ta'ala, kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan nanti membawa kebahagiaan kekal. Karena setiap manusia diciptakan oleh Allah itu adalah survive untuk selama-lamanya. Manusia diciptakan untuk kekal. Dan kekal itu melalui beberapa lini masa. Kita sudah melewati alam arwah, sekarang alam dunia. Sebentar lagi kita masuk alam barzah, sampai kemudian menuju alam akhirat, yaitu ketika seseorang diputuskan kekal dalam kondisi bahagia atau sebaliknya. Maka ikhtiar menjemput pintu surga dengan kebahagiaan di dunia bersama pasangan hidup kita dan bersama-sama memasuki surga. Nah, jangan sampai juga kalau kita merasa mungkin persiapan kita menikah ini kurang, mari kita siapkan anak-anak kita, generasi setelah kita. Karena menikah itu adalah ibadah paling panjang seumur hidup, tetapi kadang persiapannya relatif sangat-sangat singkat. Itu saja saya kira dialog kita tentang kemukjizatan pemilihan kosakata Al-Quran tentang pakaian, fungsinya yang sangat dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pakaian bagi pasangan hidup kita, khususnya di bulan Ramadan, sehingga sekalipun lama pakaian itu bisa menjadi bersih, bisa menjadi pede untuk dibawa, dibanggakan, disyukuri, dan kemudian menjadi nyaman. Dia menjadi penyejuk jiwa dan akhirnya menjadi produk-produk yang melahirkan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu saja saya kira sahabat Iqra, ayah bunda, kaum muslimin dan muslimat, as-salihin dan as-salihat yang ada di Australia khususnya. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan, keterbatasan Al-Fakir dalam menyampaikan. Insya Allah kita bisa melanjutkan dalam sesi dialog karena masih ada waktu. Saya kembalikan kepada Pak Budi selaku moderator. Terima kasih.
Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kepada Ustaz Syaiful Bahri yang telah memberikan kita kajian yang sangat menarik bagi kita ya semuanya. Terutama untuk kita pasangan suami istri agar kita menjadi pasangan yang dapat menjadi kebanggaan bagi masing-masing dan juga menjadi contoh bagi keluarga kita. Baik, sahabat Iqra di masa berada, ini agak sedikit gangguan dalam kamera, ya, sedikit fix sebentar. Namun apabila ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Ustaz Syaiful Bahri, dipersilakan untuk bertanya di kolom pertanyaan Facebook. Ustaz Syaiful Bahri, ini ada beberapa poin yang saya tulis yang sangat menarik bagi saya, yaitu pertama dari antum katakan bahwa fungsi pakaian bagi pasangan suami istri adalah satu, menjaga atau menutupi aurat, kedua, saling melindungi, ketiga adalah sebagai perhiasan yang membanggakan atau merasa nyaman ketika dipakai. Nah, ada beberapa poin-poin konflik yang ada di dalam rumah tangga yang sering pasangan temukan, yaitu ketika seorang suami atau istri ingin menjadikan masalah atau konflik dalam keluarganya itu jalan keluar. Karena itu banyak di antara pasangan tuh yang berusaha untuk mengadakan dialog baik dengan keluarganya, diskusi dengan orang tuanya, ataupun mungkin mereka juga mengundang para ahli dalam hal keluarga. Nah, tentu dalam poin seperti ini maka akan keluarlah aib-aib dan sebab terjadinya sebuah masalah. Nah, apakah dalam hal ini dalam Islam dibolehkan? Atau kalau memang boleh, maka dalam batasan seperti apa sehingga tetap masih dalam koridor yang syar'i. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, singkatnya, ketika seseorang berkonsultasi itu sama dengan pasien ke dokter. Jadi konsultasi dibolehkan menjelaskan, bahkan harus menjelaskan karena ini untuk diagnosis. Ya, saya sudah give up. Give up dalam artian begini, bukan give up menyerah sama sekali, tidak. Tetapi sudah merasa bahwa sudah menempuh segala cara, ya, tetapi tidak berhasil. Akhirnya dia lari ke keluarganya. Keluarganya juga tidak bisa, hanya dia lari ke konsultan. Konsultan keluarga tentu perlu menjelaskan. Dia merasa keluarga saya begini, ada masalah ini. Nah, itu tentu menyebutkan dengan terbatas. Ya sama ketika dokter membuka aurat pasien, tidak boleh membuka aurat semua. Kalau kemudian yang mau diperiksa bagian sini, ya bagian sini saja. Mohon maaf ketika di bagian tertentu yang perlu diperiksa, etikanya tidak membuka aib yang lainnya. Maka seorang istri atau suami yang sedang mengeluhkan pasangan hidupnya, maka dia hanya bisa membuka aib yang akan dia sembuhkan. Nah, karena mungkin itu yang menjadi masalah. Atau problem satu masalah tertentu sehingga dia ingin jawaban dan menenangkan. Biasanya itu yang kadang kurang diperhatikan oleh pasangan hidup, dan konsultan yang baik dia paham sehingga dia seperti dokter menjaga rahasia pasiennya. Termasuk kalau konsultan itu adalah keluarganya sendiri. Itu saya kira singkatnya, batasannya tentu tidak diumbar, tapi
kepada orang tertentu, kemudian tidak melebar ke masalah yang tidak berhubungan. Hanya konflik yang berhubungan itu saja. Wallahu alam, saya kira itu Pak Budi. Halo, nampaknya terputus ya. Halo? Ya Ustadz, bisa dengar? Pak Budi, terputus sepertinya. Ustadz, bisa dengar saya? Bisa dengar, saya dengar. Ya, ini kebetulan Mas Budinya lagi ada kendala teknis. Mungkin saya bisa lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, karena kebetulan kita juga melihat panel yang sama. Ada pertanyaan kedua dari audiens. Disebutkan di sini dalam pertanyaannya, kadang kita melihat atau mendengar kedua orang tua kita berselisih pendapat. Namun sepertinya hal itu sudah biasa dan setelah itu rukun kembali. Nah, apakah semakin tua usia hal tersebut wajar? Dan bagaimana kita sebagai anak bisa menunjukkan rasa cinta dan hormat kita kepada kedua orang tua agar mereka selalu rukun? Kira-kira seperti itu, Ustaz. Ya, baik. Nah, ini lebih menarik lagi kalau konflik itu adalah melibatkan kedua orang tua kita. Kita porsinya adalah pada bukan memihak kepada salah satunya, tetapi kita mencoba respect kepada mereka. Apalagi kalau secara physically, orang tua itu semakin tua, dia akan menjadi semakin menjadi anak-anak kembali. Ya, secara fisik melemah, kemudian ingin diperhatikan lebih, ingin mendapatkan perhatian. Kadang hanya itu. Apalagi kalau kita misalnya, mohon maaf, dikaruniai orang tua yang panjang umur sehingga sangat tua sekali, kemudian secara fisik melemah. Nah, pemahaman tentang ini sudah tidak sebaik dulu. Ya, sekalipun dia adalah orang baik. Nah, itu biasanya rentan mereka berkonflik dengan pasangan hidupnya. Maka tugas kita merekatkan, bukan mengambil posisi kita membela siapa, tapi kita merekatkan. Itu lakukan dengan cara yang masing-masing kita pasti tahu cara merekatkan itu. Karena orang tua seharusnya di masa tuanya mereka berbahagia. Itu saya kira. Terima kasih. Jazakallah Ustaz Syaiful Bahri atas jawaban. Masya Allah semakin menarik dan mungkin kayaknya nggak cukup sama maghrib Ustaz. Baik, ada beberapa masukan atau pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, tadi disampaikan salah satu fungsi pakaian adalah sebagai perhiasan dalam artian sebagai kebanggaan ya. Maka apakah membanggakan pasangannya hanya dilakukan pihak internal ataukah boleh membanggakan pasangan itu ke orang lain? Nah, apakah hal ini ada ketentuan dalam Islam dan juga apakah ada batasan-batasnya? Jazakallahu khairan. Ya. Ini saya kira proporsional ya. Membanggakan itu tentu tidak berlebihan. Maksudnya begini. Yang pertama itu lebih membanggakan kepada masing-masing. Artinya begini. Sifatnya abstrak memang. Untuk sampai mengatakan saya bangga loh jadi suamimu, saya bangga loh jadi istrimu. Lebih ke situ. Bukan membanggakan kepada orang lain atau pamer keharmonisan. Lebih baik kita itu dikira pasangan yang garing. Oh, pasangan kok garing, tidak pernah memasang foto berdua gitu. Tapi sesungguhnya yang terjadi pada faktanya itu enggak seperti itu. Karena memang kita enggak punya masalah. Jangan justru sebaliknya, kita menampilkan kemesraan, tetapi faktanya kita bertengkar. Itu kan seperti rel kereta api. Rel kereta api itu apa? Enak dilihat berjalan, tapi nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu, karena kalau rel kereta api bertemu, keretanya nggak bisa jalan. Nah, artinya apa? Artinya proporsional saya kira. Tidak dilarang, tetapi kemesraan juga ada batasnya. Ya, kalau sekedar memasang foto profil bolehlah. Kemudian kelihatan mesra
sesekali di sosial media bolehlah. Tapi kalau itu yang lebih sering dominan, akhirnya kita menjadi orang, mohon maaf, orang munafik. Berusaha ingin dilihat tampil bermesraan, tapi pada faktanya kemudian kita tidak seperti itu. Itu malah capek. Kita kan udah capek kayak gitu, 3 bulan pertama kita menikah kan udah kayak gitu. Kita ingin dianggap jadi baik, sempurna bagi pasangan hidup kita. Akhirnya kita satu-satu turun tuh. Mohon maaf, ingat nggak waktu pertama menikah? Kita mohon maaf, buang angin aja nggak berani. Ya kan? Ya, buang angin aja nggak berani. Coba sekarang, setelah punya anak, coba bayangkan, cuek kita. Ya itu kan berarti kita kan menurunkan respect. Ya, di depan orang tua kita nggak berani, tapi di depan istri kita. Semuanya ketahuan modalnya. Ketika semua orang ketahuan modalnya, itu biasanya respect-nya bisa kurang. Istri nggak lagi menghormati suami, padahal suaminya itu orang hebat. Makanya itu ada istilah jenderal di luar, di dalam jadi kopral. Kenapa? Karena modalnya ketahuan. Sementara di luar, dia itu kan mencitrakan sebagai orang yang perfect. Nah, kalau orang hidupnya seperti itu stres, tidak ada ruang bagaimana dia tampil apa adanya. Dari pakaiannya, dari cara ngomongnya, cara berguraunya, nggak ada batas. Itu tidak ada tempat lain kecuali dengan istrinya. Bahkan sampai disebut tadi itu rofat. Rofat itu jeroan kalau dalam bahasa kita. Yang hanya di situ, tidak di tempat lain. Berkata-kata jorok dibolehkan di situ bersama istrinya di ruang yang sangat private, tidak ada akses publik. Nah, makanya kalau kita kemudian dari yang kecil itu membanggakan di luar kan, misalnya jadi trouble. Makanya saya mungkin kalau tadi bahasa saya belum sampai ke sana, yang saya maksud menjadi perhiasan itu aku bangga loh jadi istrimu, aku bangga loh jadi suamimu. Tapi sebelumnya ada proses tadi itu. Aku bersabar menjadi istrimu, aku bersabar jadi suamimu. Tapi kalau yang ini saran saya tidak diverbalkan, nanti malah jadi salah paham. Tiba-tiba nggak ada apa-apa kita macam aku sabar loh jadi suamimu. Istrinya balas, apalagi aku lebih sabar lagi. Padahal itu proses. Karena kalau itu sudah dilewati, dia akan menjadi pakaian yang nyaman tadi itu saya kira. Wallahu a'lam. Mungkin bersabar tadi Ustaz katakan dalam menerima segala kelebihan dan kekurangannya lalu menjadi lingkup kesyukuran ya Ustaz ya, seperti itu Ustaz ya. Baik para sahabat semuanya juga Ustaz ada satu pertanyaan di sini, ada 2 kayaknya ya. Assalamualaikum Ustaz, istri itu selalu ingat ketika kita mempunyai kesalahan. Kayaknya ini curhat Ustaz. Walaupun hal yang sangat remeh kita ya bagi pasangan, mungkin suami dalam hal ini. Bagaimanakah sikap terbaik kita ya, sebagai suami yang nanya nih. Jika istri mengungkit kesalahan, lalu kita yang sendiri sudah lupa bahkan tidak ingat akan peristiwa tersebut, apakah perlu kita sebagai suami meminta maaf ataukah ada tips-tips lain yang terbaik sehingga masih terjalin lingkup keharmonisan tersebut? Tafadhol Ustaz. Ini terkait dengan pakar sejarah tadi yang saya sebutkan. Dan ini hampir rata-rata dialami oleh umumnya para wanita yang ingat detil-detil. Ya, bukan hanya masa lalu tapi masa depan. Kalau Bapak dan ingin menjanjikan istrinya, jangan coba-coba menjanjikan sesuatu yang kemungkinannya masih di bawah 50-50. Ditagih nanti. Ya. Akan ditagih terus. Atau kalau misalnya Bapak sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, menjanjikan kepada anak dan istrinya misalnya, kita akan liburan tanggal 24 Desember misalnya. Atau ingin pulang kampung misalnya. Atau mudik. Nah, itu pada di tanggal tersebut, itu di pikiran istri udah sangat detil itu. Tanggal 24 nanti pakai baju apa, tanggal 25 pakai baju apa, detil sekali dia. Nanti kita tidur di mana dan sebagaimana, detil. Pikirannya demikian. Masa lalu pun demikian. Begitu ada satu hal yang dia memantik untuk menghubungkan kesalahan sejenis, itu langsung ingat. Makanya Bapak sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, tidak perlu tersinggung ketika ditanya misalnya, sebenarnya kamu pertama kali senang sama aku di mana sih?
Itu hampir dipastikan laki-laki pusing itu jawabnya. Nah, rata-rata susah. Nah, tapi ingat, jangan sampai salah. Kalau itu nggak bisa jawab, mungkin dimaafkan. Tapi kalau ditanya yang kedua, sekarang masih cinta saya nggak? Itu kalau nggak bisa jawab itu bisa jadi kacau. Jadi sebenarnya hal-hal yang detil di masa lalu dan hal-hal yang detil di masa depan itu milik istri. Berpikirnya memang begitu. Makanya biasanya pengaturan keuangan, pendidikan itu milik istri. Tapi harusnya suami meringankan. Nah, kalau ada suami sampai anaknya enggak tahu itu kelas berapa, nah itu keterlaluan. Nah, kalau ada suami misalnya dimintain bantuan untuk ngambil rapot anaknya, terus kemudian itu kan tugas istri, itu juga keterlaluan. Ya kita someday kita bisa, someday kita nggak bisa itu wajar. Karena hal-hal detil itu yang mengetahui istri. Karena istri itu diciptakan oleh Allah, di balik kelemahannya dia bisa fokus pada banyak pekerjaan. Nah, beda dengan suami. Suami laki-laki secara umum dia fokus tapi jangkauannya panjang. Makanya kalau ada ini untuk ibu-ibu ya, saya balik sekarang. Kalau ada suami misalnya dia sedang main sama gadget, dicubit-cubit nggak terasa, dia fokusnya ke situ. Kemudian ada lagi nonton TV, diganggu, dia fokusnya lagi ke situ. Nggak bisa malahin. Karena fokus laki-laki pada satu objek. Sehingga dia tidak mungkin melakukan banyak hal. Dan itu kalau pendekatannya tidak bisa difahami, even itu termasuk, mohon maaf, ketika berhubungan badan, suami fokusnya ke satu, kalau istri ke banyak hal. Beda. Nah, maka pada saat dia mendapatkan kenikmatan apa saja, me time-nya itu ya mohon pengertiannya. Me time-nya istri berbeda dengan me time-nya suami. Saya ambil contoh terakhir mungkin supaya nanti kita bisa dialog tambah lagi. Hari libur menurut istri beda hari libur menurut suami. Hari libur menurut suami, mohon maaf ya, saya juga sudah mulai merasakan itu. Para suami kalau hari libur itu inginnya apa? Tidur biasanya. Tidur lepas sama sekali nggak mau apa-apa. Ingin istirahat. Ya. Tapi hari libur menurut istri keluar rumah. Menurut anak-anak keluar rumah, eksplorasi keluar. Nah, kalau tidak ditemukan antara kedua-duanya, nanti jadi masalah. Suami merasa udah kerja capek, pada saat liburan tambah capek lagi, udah gitu macet lagi, minta dibelikan ini lagi anaknya, rusak. Sementara istri juga begitu, ini libur malah tidur. Jadi kapan aku berlibur? Jadi merasa liburan yang tidak ketemu itu akhirnya rumah menjadi berat. Itu kurang lebih ya, mudah-mudahan. Jadi kalau seandainya ada kesalahan diungkit, maka saran saya udah sabar aja lah. Kalau dipaksa ngaku salah, ngaku aja sekalipun nggak salah. Itu lebih bagus. Kamu dulu kan gini kan karena kamu nih. Iyalah nggak apa-apa. Maaflah nanti nggak diulang lagi. Itu lebih beres ya dibanding kemudian kita mengajukan banding. Itu jadi masalah nanti. Udahlah. Sebagai laki-laki itu lebih enak mengalah. Itu biasanya lebih beres. Asal ada catatannya nih. Kalau kita mengalahnya jangan seperti ketika Rasulullah SAW ditegur oleh Allah. Ketika beliau itu jatahnya ke rumah Hafsah, tapi mampir di rumah Zainab dikasih madu, di sini ada bekasnya. Kemudian Hafsah cemburunya luar biasa. Supaya Hafsah tenang, Rasulullah udahlah, mulai hari ini saya haramkan madu. Dia tegur, kenapa? Itu mengubah hukum, tidak boleh. Apalagi kalau sampai menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal aja nggak boleh. Baik, itu saya kira. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mungkin dapat diambil yang Kang Bapak yang bertanya ya kemarin. Ada istilah yang mengatakan istri selalu menang, Ustaz ya. Mungkin kalau begitu. Selalu menang sendiri dengan Pak Luan. Yang kami dengar di media ya. Baik Ustaz, ada lagi pertanyaan dua pertanyaan. Ketika tadi mungkin ada kaitan dengan pertanyaan yang pertama ada hubungan tadi, mungkin Bapak ini atau Ibu ini bertanya sedikit telat dalam melihat seperti ini sebelumnya. Dia mengatakan, bolehkah kita curhat kepada orang tua kita sehingga opini negatif tentang suami kita. Kadang juga ada orang tua yang mengatakan, sudahlah tinggalkan si suamimu tuh karena begini dan begitu. Nah, jadi gimana Ustaz? Apakah boleh kita tadi ya berkonsultasi dengan orang tua? Apa Ustaz? Terkait dengan siapapun termasuk orang tua, kita kalau bisa melindungi muru'ah atau harga diri pasangan hidup kita.
suami melindungi, karena fungsinya tadi itu. Sebisa mungkin kita selesaikan sendiri. Kalau aib itu tidak mengganggu kita, apalagi. Kalau sampai mengganggu dan menyebabkan disharmonisasi, baru kita ambil tindakan. Tapi kalau kelemahan itu menyebabkan kita mampu, lebih baik memang udahlah bersabar aja. Nanti akan indah pada waktunya. Saya kira tadi sedikit banyak sudah sempat saya singgung, ada hal-hal yang kalau kita tidak perlu menceritakan itu lebih baik di-keep saja. Saya kira itu Pak, dan saya sedikit memberikan imbuhan, sebenarnya bukan ingin saya mengatakan bahwa istri selalu benar atau suami sebagai pemimpin itu harus selalu benar, tidak. Ini di dalam manajemen komunikasi di tengah rumah tangga itu bukan masalah siapa benar siapa salah. Saya sering memberikan analog begini, dalam dunia rumah tangga itu teorinya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 minus setengah plus 1 minus setengah sama dengan 1. Kadang 1 minus seperempat plus 1 minus 3/4 sama dengan 1. Apapun yang terjadi di 1 dan 1 ini, terakhirnya harus 1. Kadang 1 minus 1 plus 1. Jadi betul-betul ada yang menolkan egonya. Tapi apa? Untuk tetap menjadi 1 di akhir. Bukan 1 tambah 1, 2. Kalau 1 tambah 1, 2, seperti rel kereta api yang tadi saya sampaikan. Itu saya kira. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, semakin menarik kajian dan jawaban dari antum. Dan ada lagi pertanyaan terakhir sepertinya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz Syahrul Bahri dan keluarga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas kajian Ustaz dan kajian yang disampaikan oleh tim Ikro Person Australia yang saat ini sedang bertugas. Pertanyaan saya adalah, kadang kita melihat atau mendengar kedua orang tua kita berselisih pendapat. Jadi kita melihat orang tua kita. Namun sepertinya hal itu sudah biasa dan setelah itu rukun kembali. Apakah semakin tua usia hal tersebut sangat wajar? Dan bagaimana kita sebagai seorang anak bisa menunjukkan rasa cinta dan hormat kita kepada kedua orang tua itu agar mereka selalu rukun. Jadi ada macam refleksi dari anak-anak itu ingin sekali agar orang tua itu rukun. Ustaz, terima kasih Pak Budi. Sepertinya ini tadi sudah saya jawab. Ini pertanyaan yang pertama tadi sepertinya sudah saya jawab yang ini. Oke. Ya, sudah jawab. Insyaallah. Baik, kalau begitu. Baik, sahabat Ikro, di mana saja berada, tadi telah kita sama-sama dengarkan kajian dari Ustaz Syahrul Bahri dan juga kita sudah mendengarkan forum tanya jawab dari beberapa sahabat yang bertanya kepada beliau. Baik, sebelum kita tutupi acara ini, pertama dari tim Ikro, mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Syahrul Bahri atas kesempatan waktu dan kesempatannya. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan, dan juga sebelum tutup juga kami berharap Ustaz dapat menutupi dengan doa Ustaz kepada Ustaz. Baik, sedikit sebelum berdoa, saya juga sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan semua yang kurang sehat disehatkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Yang kedua, kita doakan mudah-mudahan keluarga kita semua dilindungi oleh Allah dari fitnah yang nyata, yang terlihat ataupun fitnah yang tidak terlihat, agar keluarga kita tetap harmonis dan bisa memproduk tadi orang-orang yang bertakwa, dan pemimpin-pemimpin yang baik ini lahir dari lingkungan yang bertakwa. Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taubatana ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal sadaqatina wa du'aana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami suami-suami yang baik bagi istri kami. Jadikanlah kami istri-istri yang baik bagi suami kami. Jadikanlah kami berdua adalah orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Jadikanlah kami sebagai anak-anak baik yang birrul walidain kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkanlah mata kami, ya Allah,
yang kadang masih memandang penuh dengan kebencian kepada pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami, ya Allah. Maafkanlah lisan kami, ya Allah, yang kadang tanpa kontrol mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan pasangan hidup kami, yang menyakitkan anak-anak kami. Maafkanlah tangan kami, ya Allah, yang kurang mengelus, yang kurang mengusap kepala mereka dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah, yang masih terbatas dalam berbuat baik kepada keluarga kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah, yang belum maksimal dalam birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah keterbatasan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah keterbatasan kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang berhati lembut. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami jalan kemudahan bagi orang-orang yang terlilit kesulitan. Jadikanlah kami jalan kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang menderita. Jadikanlah kami jalan petunjuk bagi saudara-saudara kami yang punya potensi tersesat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau kumpulkan kami bersama orang-orang soleh di dunia, kembalikan kami, kumpulkan kami bersama ahlul Quran dan orang-orang soleh yang Engkau cintai, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik Ustaz Syekhul Bahri atas kajiannya dan oleh doa. Baik sahabat Iqra di mana saya berada, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kajian beliau ini. Dan sekali kali dari tim Iqra mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi sahabat-sahabat semuanya dan juga kehadiran Ustaz Syekhul Bahri dalam program hari ini. Dari saya sebagai host, sebagai MC, mohon maaf seperti kekurangannya. Mari kita tutup dengan satu nomor doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.